sedangkan yang pertama tadi tentang kitab apa? Syamsul Ma'arif karya Imam Al-Buni. Kitab ini tidak diperkenankan untuk dipakai kecuali orang yang langsung talaki, dapat ijazah dan ngaji kepada ahlinya. Karena wifik ini kalau nggak jalur wali Allah pasti wali setan. Walaupun kitabnya ditulis waliullah. Al-Buni kan waliullah. Dia sezaman dengan Ibnu Asakir ahli hadis. Lalu disebutkan dalam kisahnya itu, begitu juga Ibnu Thahir As-Silafi. Beliau ini ditanya oleh Ibnu Thahir As-Silafi dan teman-teman ahli hadis, Al-Buni, Anda ini kok ngomong yang aneh-aneh? Kata beliau, enggak, saya nggak ngomong aneh, semua yang saya bicarakan asrar Quran. Ternyata dia difitnah. Maka sudah jadi tabiat sunnatullah, siapapun yang memegang ilmu Imam Al-Buni pasti difitnah. Maka antum tinggalkan dulu, Ustaz. Karena nggak talaki kan, cuma baca aja kan. Ya jangan, tidak cukup. Itu kitab isinya wifik. Wifik itu dari kata wafaqa, nulis bentuk gores-goresan tertentu dengan simbol-simbol angka yang sesuai dengan jam dan waktu, dan porsi-porsi kalimat dan angkanya harus sesuai. Misalnya untuk penjagaan rumah. Cuma masalahnya di setiap angka-angka dan huruf itu ada makhluk yang Allah titipkan. Tapi makhluk ini kalau yang buat bukan waliullah, yang masuk adalah tentara Azazil, tentara iblis, tentara jin, bukan tentara Allah dari malaikat. Maka mohon maaf, saya banyak melihat ada orang belajar wifik ini nggak beres. Nggak beres, rata-rata nggak beres, karena dia nggak belajarnya ke waliullah. Terus lewat kitab yang diterbitkan tuh banyak salahnya. Karena itu salah satu huruf itu repot nanti kesananya. Mesin salah satu baut gimana? Hancur nggak? Hancur, Pak. Salah sekian mili rusak dia. Ini yang bikin santri-santri aswaja banyak jadi begini. Dia kira mau jadi sufi, terjebak kepada kebatinan. Itu namanya kebatinan. Ilmunya ada. Karena ma'rifatullah itu dan ma'rifat ghairillah ada pada huruf dan angka. Simbol-simbolnya. Simbol-simbolnya ada di huruf. Makanya kalimat-kalimat yang paling dahsyat di Quran itu ada pada huruf-huruf. Bismillah ada pada huruf ba, ada pada titik. Al-Buninya nggak ada masalah. Cuma kalau ada orang nggak punya sanad nyambung kepada beliau, dikhawatirkan nggak ini. Cuma dapat ijazah am, nggak usah ngamalin. Ijazah umum nggak usah. Dia harus bab per bab dia ngaji kepada gurunya. Dulu di Mekah ada namanya Syekh Mukhtar Al-Tarid, kemudian Syekh Muhammad Ahyad, ya, Syekh Abdul Hamid Amin, guru daripada guru-guru kita di Indonesia. Itu orang Indonesia, cuma tinggalnya di Mekah. Ya, mereka inilah yang menjelaskan asrar-asrar itu sesuai manhaj kewalian. Tapi banyak sudah enggak ya. Makanya saya pernah berkunjung ke suatu tempat yang belajar kitab itu. Kita lagi sholat ada orang teriak-teriak, Pak. Oh, berarti nggak beres tuh. Mungkin dia ngeliat makhluk aneh-aneh kali. Karena setiap huruf itu ada khadamnya. Khadam ini terbagi dua. Ada khadam langit, ada khadam bumi. Kalau khadam langit malaikat, kalau khadam bumi bentuknya mirip. Bentuknya mirip. Maka Bapak kalau ke rumah-rumah makan, kalau yang sensitif tuh tahu, wah ini ada raja nih ya. Rajanya yang bikin wali Allah atau wali setan, ketahuan juga, Pak. Jadi raja wifik tuh kayak Sandi Marse. Ya, sandi, dia simbol-simbol. Orang-orang intel bumi nih, polisi, tentara, itu dia pakai simbol-simbol dulu. Dulu perang dunia kedua, pertama pakai simbol. Sampai hari ini perang langit, perang bumi, perang setan, perang malaikat itu pakai simbol, Pak. Perang wali-wali Allah itu pakai simbol-simbol. Ada hurufnya. Nah, ilmu ini insya Allah nanti akan diberikan kepada Al-Imam Al-Mahdi dan semua pengikutnya. Nanti golongan setan dapat simbol juga, tapi beda simbolnya.
Maka hati-hati dengan ilmu simbol. Siapa tahu itu simbol-simbol syaitan. Dengan nggak mungkin ilmu kewalian diobral di YouTube. Nggak mungkin, mana ada diobral di YouTube. Ya, terakhir cukup satu lagi ya. Atau dari akhwat satu ya. Akhwat satu boleh. Ada di belakang. Boleh. Yang penting saya ngerti. Kalau nggak ngerti saya bilang nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mungkin ini Jamnya telat. di luar tema ya Pak Ustaz. Telat. Jadi saya bertanya meyakinkan hati saya karena lama sudah dilema di hati saya. Saya bercerita sedikit di sebuah taklim. Ada yang mengatakan ada perbedaan doa arwah antara suku. Saya garis bawahi. Katanya ada suku Jawa dan suku Banjar. Apakah ini memang betul? Saya bertanya kepada Pak Ustaz. Baik. Perbedaan doa arwah. Doa arwah itu bulan Sya'ban ya. Ya, sama. Maksud saya sama nggak? Kita samain dulu nih. Kan kalau bulan Sya'ban ada namanya ruahan, ada doa arwah. Oh, doa para arwah yang sudah wafat. Yang mana Bu? Yang sudah wafat. Oh, orang kalau sudah wafat nggak ada lagi suku Banjar, nggak ada lagi suku Bugis, nggak ada lagi suku Jawa. Kalau orang sudah wafat nih, sukunya mukmin, kafir, waliullah, wali setan. Ada satu lagi, munafik. 5. Kita suku yang mana? Jadi nggak berlaku. Suku-suku yang sekarang itu kan nggak murni juga. Emang Bapak yakin Bapak ini orang Banjar, orang Bugis, orang Jawa? Siapa tahu keturunan Cheng Ho ya nggak? Kan wajahnya mirip-mirip kayak ini petarung-petarung Cina. Sedikit. Kayak Bapak ini kayaknya ada Indianya kan? Ini ada Cinanya. Ini campur. Udah mix sudah. Banjar, Bugis, Minang, Jawa, Sunda, Batak, Aceh, apa lagi? Madura, Dayak, apa aja, Arab, tidak Arab, Arab maklum. Semua itu cuma suku badan, bukan suku rohani. Ya, Allah itu bisa semua bahasa nggak? Kalau di sini bahasa kita beda-beda, tapi di sana bahasanya sama, nggak perlu kursus. Jadi Bapak Ibu untuk bisa jawab pertanyaan malaikat nggak perlu kursus bahasa Arab. Harus belajar mengenal Allah, Tuhan Arab dan Tuhan yang bukan Arab. Kan lagi rame. Ya, jadi jangan salah fokus. Kalau ada ustazah ngomong begitu, kita pertanyakan dulu dia siapa yang ngeluarin ustazahnya dia ya? Stempel ustaznya dari mana tuh? Tapi kalau maksudnya doa dalam bahasa orang Bugis Banjar untuk arwah beda-beda mungkin karena beda kiai, beda zikir. Ya, saya aja kalau ziarah bentar doang Pak. Ini kaget-kaget. Dulu kalau mereka ziarah kan 1 jam. Ini sama gurunya. Berdiri lagi kan pegel. Sama kita 15 menit paling lama, 10 menit udah lama banget, 5 menit biasanya sudah selesai. Kita kalau ke kubur bentar aja. Salam, kirim doa, baca zikir yang disenangi orang itu. Lalu kita doa, udah selesai, kita pergi. Nah, kadang-kadang saya zikir dulu sebentar, kadang-kadang kita bertukar-tukar sandi kolbu ya. Ada Pak sandi-sandi di kubur itu. Ada rahasia-rahasia di situ. Nah, jadi jangan mohon maaf ustazah gak boleh rasis bab doa ya. Ya. Baik, kira-kira itu karena kami masih melanjutkan perjalanan. Bapak silakan langsung sholat isya.
kami jamak sholatnya, ya. Jadi nggak usah salaman, langsung tawajuh kepada Allah, ya. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga Allah sempurnakan kekurangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.